Halo semuanya, kali ini kita akan belajar pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati WWMBA AKCA tentang buku besar dan buku pembantu. Pengertian, proses memindahkan catatan yang telah dilakukan di dalam jurnal ke dalam buku besar. Prosedurnya yang pertama memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam sisi debit rekening dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam kolom kredit rekening. Yang kedua, nama rekening yang diposting di buku besar harus sama dengan dalam jurnal. Yang ketiga, urutan memindahkan rekening buku besar harus sejalan dengan urutan pendebitan dan pengkreditan dari jurnal. Selanjutnya kita akan membahas tentang posting manual. Yang pertama, tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat lagi dalam rekening yang bersangkutan. Yang kedua, apabila posting sudah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus dituliskan dalam kolom F atau folio di rekening. Yang ketiga, menulis nomor rekening yang diposting ke dalam kolom nomor rekening ke dalam jurnal dengan maksud A untuk menunjukkan bahwa jurnal telah diposting, yang B menunjukkan hubungan antara jurnal dan rekening di buku besar. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi buku besar. Fungsinya antara lain yang pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk buku besar. Yang pertama, buku besar T. Buku besar T merupakan bentuk buku besar yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Buku besar jenis ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Contohnya terdapat di sebelah kanan, yang terdiri dari debit dan kredit, dan berbentuk seperti huruf T. Yang kedua, bentuk kontrol, dikenal sebagai buku besar 2 kolom. Buku besar ini terdiri dari kolom debit dan kredit. Kelemahan dari buku besar ini terdapat pada kolom saldo. Selanjutnya ada buku besar Staffel. Buku besar Staffel ini merupakan buku besar yang paling lengkap jika dibanding dengan dua jenis buku besar sebelumnya, yaitu T dan Skronto. Buku besar bentuk Staffel terdiri dari buku besar 3 kolom dan buku besar 4 kolom. Contohnya dapat kita lihat, yang pertama merupakan buku besar 3 kolom dan gambar yang kedua merupakan buku besar 4 kolom. Dapat kita lihat perbedaan-perbedaannya pada gambar tersebut. Selanjutnya ada buku pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat akun tertentu dan perubahan-perubahannya secara lebih terperinci. Kelebihan buku besar pembantu, pertama memudahkan penyusunan laporan, kedua ketelitian dalam pembukuan, ketiga dapat diadakan pembagian tugas dalam pengerjaan akuntansi, keempat memungkinkan pembukuan harian. Nah, selanjutnya ada macam-macam buku pembantu. Yang pertama, buku besar pembantu utang atau Account Payable Subsidiary. Yang kedua, buku besar pembantu piutang atau Account Receivable Subsidiary Ledger. Dan yang terakhir, yang ketiga, buku besar pembantu persediaan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang tadi adalah akun buku besar berguna sebagai akun kontrol, sedangkan akun yang ada dalam buku pembantu merupakan rincian dari akun buku besar tertentu. Sekian penjelasan tentang buku besar dan buku pembantu. Terima kasih.